Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel KMS Media. Terima kasih telah menyimak, like, komen, share, dan subscribe. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kali ini kita akan mengisahkan Gus Dur dalam mencari makam keramat Syekh Jamaluddin Al-Kubro Al-Husaini yang merupakan nenek moyang dari Wali Songo, pejuang atau pendakwah penyebar Islam di tanah Jawa. Berbicara tentang Gus Dur, sepertinya tidak akan habis-habis tema yang didapat. Selain tokoh demokrasi, humanisme, tokoh reformasi, seorang ulama, presiden pula, rupanya Gus Dur juga memiliki kelebihan religiusitas yang jarang dimiliki oleh tokoh agama lainnya. Maklum, secara garis keturunan, beliau adalah cucu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan terbesar di dunia yang karomahnya sudah terbukti sampai saat ini. Dan di antara kelebihan Gus Dur adalah mampu secara batin mendeteksi makam keramat para wali tempo dulu yang memiliki sejarah penting dalam proses islamisasi tanah Nusantara. Pasca pidato Menteri Agama RI Nazaruddin Umar dalam acara Haul Gus Dur ke-15 di Ciganjur, di mana Pak Menteri berkisah tentang Gus Dur menemukan makam keramat Syekh Jamaluddin Al-Husaini yang didampingi beliau. Tergelitik hati kami untuk mencari tahu siapakah Syekh Jamaluddin Al-Husaini tersebut dan bagaimana kisah pencarian makamnya. Dikisahkan seperti yang tertulis dalam NU Online. Pada akhir Januari tahun 1989, pukul 8 pagi, menaiki mobil minibus DPRD Sulawesi Selatan, Gus Dur dan rombongan berangkat ke Wajo untuk berziarah ke makam Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini yang wafat pada tahun 1310 Masehi dan dimakamkan berdampingan dengan Raja Tosora Lamadusila di Tosora. Sayyid Jamaluddin adalah nenek para wali songo di Jawa. Menurut Gus Dur, ia mendapat pesan dari kakek moyangnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menziarahi 27 makam wali di Indonesia. Sekitar pukul 11, rombongan tiba di suatu desa sekitar 4 km sebelum sampai ke lokasi makam. Jembatan desa terputus yang tidak bisa dilalui kendaraan. Gus Dur mengatakan rupanya almarhum belum berkenan diziarahi. Gus Dur bercerita bahwa juga pernah ada makam seorang wali di Semarang, 5 kali baru bisa tembus mencapai makam wali tersebut. Akhirnya Gus Dur meminta kepada yang hadir untuk mendoakan di sini saja sambil menunjuk jembatan yang putus. Rombongan yang mengantar Gus Dur antara lain Sayyid Abu Bakar Al-Atas, Idris Nasyir, Muhammad Abduh, dan lain-lain. Pengurus cabang NU Wajo berkumpul di tengah pesawahan, duduk melingkar sambil berdoa dan mengirimkan bacaan Fatihah. Doa dipimpin oleh Sayyid Abu Bakar Al-Atas. Gus Dur berjanji akan datang lagi secara inkognito atau tidak resmi. Kemudian belakangan diketahui bahwa Gus Dur telah datang secara diam-diam
dan berdua dengan Habib Abu Bakar Alatas. Gus Dur telah menziarahi beberapa makam wali di Sulawesi Selatan seperti makam Syekh Yusuf Al-Khalawatiyah Al-Makassari di Goa, makam Syekh Jamaluddin Al-Akbari Al-Husaini di Tosora, Kabupaten Wajo, makam Syekh Datuk Ri Bandang dan makam Pangeran Diponegoro di Makassar, makam Tuan Bojo di Kajuara Bone, makam Kareng Lolo Bayo Sanrabone Takalar. Pada suatu waktu Gus Dur ditemui di kantor PBNU Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat. Kemudian disampaikan kepada beliau akan diselenggarakan haul dan tahlilan untuk almarhum Sayyid Jamaluddin Al-Akbari Al-Husaini dan Syekh Yusuf Al-Halwati di Goa. Kemudian Gus Dur pun mendukung, bahkan bersedia mencarikan sponsor. Pada saat haul, datanglah dari Jawa 42 ulama dan kiai menghadiri acara haul tersebut. Mereka semua mengaku sebagai keturunan Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, nenek moyang para wali songo di Jawa. Mereka bermaksud menziarahi makam beliau di Tosora. Demikian keterangan yang kami dapat dari situs NU Online. Lalu siapakah Syekh Jamaluddin Al-Kubro Al-Husaini yang makamnya berada di depan Masjid Tua Tosora, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan? Secara ilmiah, jika dianalisis dari periode awal hingga tengah Majapahit, ulama besar bernama Sayyid Jamaluddin yang dimaksud Gus Dur tak lain adalah Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husain atau Syekh Jumadil Kubro tahun 1310 sampai tahun 1453 Masehi. Sosok yang disebut sebagai leluhur wali songo. Sayyid Jamaluddin Akbar masyhur sebagai ulama yang mengislamkan kerajaan Majapahit. Beliau ayah dari Maulana Ibrahim Asmarakondi dan Maulana Ishaq. Maulana Ibrahim Asmarakondi adalah ayah dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Maulana Ishaq adalah ayah Raden Paku atau Sunan Giri. Artinya Sayyid Jamaluddin adalah kakek dari Sunan Ampel dan Sunan Giri. Sayyid Jamaluddin Akbar, ulama yang memiliki jejaring di berbagai daerah. Beliau sosok pembangun jejaring Islam Nusantara dan penghubung jaringan Islam internasional pada masanya. Nama dan jejak kiprahnya terlacak di berbagai manuskrip. Jalur dakwahnya membentang di berbagai wilayah dan negara. Peneliti Islam Nusantara Ahmad Baso menjuluki Sayyid Jamaluddin sebagai Sang Puhawang atau Nahkoda yang mendistribusikan ajaran Islam di berbagai wilayah dan teritoria negara. Tak hanya epicentrum energi, Sayyid Jamaluddin juga sosok yang mentransmisikan sanad Islam ke berbagai belahan bumi. Pergerakan Sayyid Jamaluddin yang nomaden memainkan peran penting dalam pelebaran jejaring Islam. Tak ayal, jaringan yang beliau bangun mencapai Mekah, Makassar, Minangkabau, Cina, Bugis, Palembang, Siem atau Thailand, Kelantan atau Malaysia, hingga tentu saja Majapahit di Jawa. Kiai Haji Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo menyebut kiprah Sayyid Jamaluddin memiliki banyak versi. Lokasi petilasannya pun ada banyak, diantaranya di Desa Tugu di kaki Gunung Kawastu, lereng Gunung Merapi, dan di Bukit Borgota, Semarang. Tapi makam beliau diyakini masyarakat umum berada di kompleks makam Tralaya Mojokerto. Demikianlah sejarah tentang Syekh Jamaluddin Kubro Al-Husaini yang dapat kami telusuri dari situs NU Online. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.